Halo semuanya, kami dari kelompok 8 pada mata kuliah rancangan percobaan dari Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang memahami hipotesis dalam penelitian. Adapun anggota kami di kelompok 8, yang pertama ada Nimade Dwi Tunjung Febrianti dengan NIM 21105310314. Kemudian ada saya sendiri, Nimade Vina Trisnawati dengan NIM 21105314042. Kemudian ada Ninyoman Suci Lestari dengan NIM 20105314040. Kemudian ada Nimade Tuhu Yuliani dengan NIM 21105314045. Kemudian ada Nimade Yuli Astiti dengan NIM 21105314048. Kemudian ada Hiwayan Putri Wijaya Ningsih dengan NIM 20105311026. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kenalkan saya Nimade Tuhu Yuliani dengan NIM akhir 45. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Bahwa dapat disimpulkan arti dari hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah perdugaan penelitian terhadap masalah penelitian, namun hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis penelitian menurut para ahli. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Dwi Tunjung Febrianti dengan NIM 21105311034. Pengertian hipotesis penelitian menurut para ahli. Yang pertama ada The American Heritage Dictionary. The American Heritage Dictionary mendefinisikan hipotesis penelitian sebagai penjelasan sementara terhadap fenomena ilmiah yang perlu diuji dengan penelitian lebih lanjut. Dengan kata lain, dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya hipotesis yang bersifat ilmiah harus dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, ada dari Kerlinger, yang dimana Kerlinger menuliskan bahwa hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang dilandaskan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel. Yang ketiga dari Surya Brata, yang dimana Surya Brata ini berpendapat jika hipotesis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode deduksi, dan di sisi lain dalam penelitian kualitatif hipotesis diartikan sebagai kesimpulan sementara dari hasil observasi demi menghasilkan sebuah teori baru. Yang keempat ada dari Erwan Agus Purwanto dan Diah Ratih Sulistiastuti, yang dimana Erwan Agus Purwanto dan Ratih Sulistiastuti mengemukakan bahwa hipotesis adalah tuduhan sementara dari masalah yang diangkat oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang keberadaannya masih lemah. Dikarenakan masih lemah ini dan belum tentu benar, dibutuhkan pengujian lebih lanjut. Yang terakhir ada dari Dantes, yang dimana penelitian menurut Dantes, hipotesis ini adalah asumsi yang perlu dilakukan pengujian data, kemudian dari pengujian lewat penelitian akan menghasilkan data, dan data inilah yang biasanya akan dijadikan acuan pengambilan kesimpulan, dan terkadang juga menghasilkan solusi dan penemuan baru. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis hipotesis. Perkenalkan, saya Nimade Yuli Astiti dengan NIM akhir 48. Jenis-jenis hipotesis dalam
penelitian interferensial, khususnya pada penelitian korelasi dan komparatif, hipotesis digolongkan menjadi dua, yakni hipotesis tanpa arah yang disebut juga dengan hipotesis dua arah dan hipotesis searah. Pertama, hipotesis tanpa arah merupakan rumusan kalimat hipotesis yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau hanya ada perbedaan tanpa menjelaskan arah hubungan di antara variabel yang diteliti, misalnya berarah positif atau berarah negatif. Sebagai misal, hipotesis tanpa arah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Dalam contoh tersebut tidak jelaskan arah hubungan apakah berarah hubungan positif atau negatif di antara variabel motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Yang kedua, hipotesis searah. Pada umumnya disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan dari dua variabel yang diteliti. Arah mencerminkan hubungan positif atau sebaliknya negatif. Sebagai misal, hipotesis penelitian semakin tinggi motivasi belajar siswa diikuti semakin tinggi prestasi siswa, menunjukkan arah hubungan yang positif. Contoh lain, semakin tinggi konsep dari diikuti semakin rendah agresivitas siswa, yang menggambarkan ada hubungan yang bersifat negatif. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Nyoman Suci Lestari dengan NIM 2010531040. Di sini akan menjelaskan ciri-ciri hipotesis. Ciri-ciri hipotesis ada 8. Yang pertama, turunan dari sebuah teori. Hipotesis ini dapat diturunkan terhadap suatu teori yang sudah dapat disusun agar bisa menjelaskan pada suatu masalah dan telah dibuktikan dalam proposisi dan proposisi. Yang kedua, memiliki variabel independen dan dependen, di mana hipotesis ini harus dapat dinyatakan dengan sangat jelas di dalam sebuah istilah yang bagus dan secara operasional. Yang ketiga, dapat diukur secara empiris. Hipotesis ini dapat dinyatakan berbagai variasi pada suatu nilai sehingga dapat diukur dengan secara empiris dan mendapatkan pada sebuah gambaran mengenai tentang pada bentuk fenomena yang sudah dapat diteliti. Dengan kata lain, pada suatu fakta yang berkaitan dengan suatu hipotesis ini harus dapat sejajar dengan sebuah fakta. Yang selanjutnya harus bebas nilai, yang artinya dari nilai-nilai yang memiliki arti dalam peneliti dan preferensi pada sebuah subjektivitas tidak memiliki tempat di dalam pada sebuah pendekatan pada ilmiah seperti halnya dalam hipotesis. Selanjutnya harus dapat diuji kebenarannya, di mana hipotesis ini harus dapat diuji dengan kebenarannya menggunakan metode yang telah diadakan yang sudah digunakan untuk mengujinya, sebab pada suatu peneliti dapat menjelaskan pada hipotesis ini secara bersih. Selanjutnya, hipotesis hubungan. Hubungan yang telah ditunjukkan terkait pada suatu teori yang telah digunakan. Jangan sampai pada hipotesis yang akan dibuat tidak memiliki data yang valid dan tidak berkaitan dengan fakta suatu ilmiah yang ada. Selanjutnya ada hipotesis sederhana. Hipotesis ini harus dibuat dengan sangat sesederhana mungkin karena hipotesis ini adalah suatu dalam bentuk jawaban dari rumusan masalah terhadap sebuah penelitian. Dan yang terakhir ada dapat menerangkan fakta, di mana hal ini sangat erat pada kaitannya dengan ciri-ciri hipotesis sebelumnya, terutama pada ciri ketiga yaitu hipotesis dapat diukur dengan secara empiris, artinya pada suatu hipotesis harus bisa menjelaskan tentang kesulitan pada suatu fakta-fakta yang ada pada kaitan dengan menggunakan teknik pada pengujian yang dapat dikuasai. Bisa di next.
Baik, izinkan saya melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Putri Wijayaningsih dengan NIM 2010531026. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan hipotesis. Yang pertama ada penentuan pada masalah. Dasar pengertian dalam ilmiah adalah sebuah kekayaan dalam bentuk pengetahuan terhadap ilmiah yang biasanya akan timbul karena adanya sesuatu dalam suatu keadaan atau peristiwa yang terlihat atau tidak dapat diterangkan pada secara hukum atau teori atau bentuk-bentuk ilmu yang sudah dipahami. Dalam tahap proses penalaran ilmu tersebut pada suatu penentuan masalah dan pada suatu bentuk dalam perumusan masalah. Yang kedua ada hipotesis pendahuluan. Dugaan sementara yang menjadi pusat bertolak dari semua tahap kegiatan ini. Ini dapat dipakai juga sebagai penalaran ilmiah. Tanpa adanya hipotesis preliminer, pada tahap pengamatan tidak akan terus terarah. Fakta yang terkumpul mungkin tidak bisa digunakan dalam menyimpulkan suatu konklusi, karena tidak relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Dan karena tidak dapat dirumuskan secara eksplisit dalam sebuah penelitian, hipotesis preliminer dianggap bukan hipotesis pada keseluruhan penelitian. Namun adanya sebuah hipotesis yang dapat digunakan dalam melakukan uji coba sebelum penelitian sebenarnya akan dilakukan. Yang ketiga, ada pengumpulan fakta. Dalam arti penalaran ilmiah, di antara jumlah pada fakta yang pada hasil besarnya tak terbatas, itu hanya dapat dipilih pada fakta-fakta yang secara relevan dengan hipotesis pendahuluan yang perumusannya didasarkan pada ketelitian dan ketepatan dalam menentukan sebuah fakta. Yang keempat ada formulasi hipotesis. Pembentukan hipotesis dapat dilakukan di mana logika tidak bisa bertindak banyak tentang hal ini. Hipotesis dapat diciptakan pada saat terdapat hubungan tertentu di antara pada sejumlah fakta. Yang kelima ada pengujian hipotesis. Hipotesis dengan keadaan yang dapat dicermati dalam maksud dari kata ilmiah. Hal ini disebut sebagai dari bentuk verifikasi atau pembenaran. Apabila suatu hipotesis telah terbukti valid dengan berkaitan dengan sebuah fakta, maka disebut dengan konfirmasi. Falsifikasi atau penyalahan terjadi jika pada suatu usaha telah menemukan fakta dalam pengujian secara hipotesis atau tidak sesuai dengan hipotesis. Dan yang terakhir ada aplikasi. Apabila hipotesis itu benar dan dapat diadakan menjadi suatu kejadian yang akan datang dan ramalan itu harus dapat dibuktikan dengan kecocokan pada sebuah fakta. Selanjutnya harus dapat dicocokkan dengan sebuah data. Baik, sekian penjelasan tentang cara membuat hipotesis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, dari sekian yang sudah dijelaskan, maka dapat saya simpulkan bahwa hipotesis itu sendiri merupakan penelitian yang merupakan dugaan atau pendapat dalam penelitian yang sifatnya masih lemah dan harus diuji. Pengujian di sini bukan bertujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis, namun menentukan apakah menolak atau menerima hipotesis itu sendiri. Next. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 8. Kami tutup dengan ucapan terima kasih.